Oasis, obrolan seputar Islam. Hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal. Kembali lagi di 102,6 FM Star Serasi Suara Satu Kata Penuh Makna, pasti selalu di hati. Sahabat Star FM, ya, di era yang sekarang ini kita tidak hanya dituntut untuk mempelajari pendidikan pada dasarnya, tetapi secara pendidikan yang bersifat ukhrawi dan juga bersifat duniawi. Tapi kita juga dituntut sebenarnya untuk berbahasa asing. Supaya apa? Agar yang namanya pendidikan itu bisa menunjang sebuah pembangunan di dalam satu negara. Nah, dan komunikasi itu yang peran aktifnya sebenarnya kan, Bu, ya. Nah, saya dulu pernah, Bu, baca-baca lah ya kan, Bu. Ibu Samsia yang kece bana orang Padang, Bu, ya. Enggak ya, orang Siregar ya. Ya, saya dulu pernah membaca-baca dalam surat Quran surat Al-Hujarat. Iya, ayat 13 yang artinya bahwa hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Nah, dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketika kita memang bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berarti kita banyak bahasa. Betul, bukan sekali. Hanya bahasa Indonesia, berarti bahasa asing juga. Makanya dengan bahasa kita bisa dicintai oleh bule, ya. Iya kan? Dicintai dalam apa nih? Dicintai, ya maksudnya dapat jodoh dari orang bule. Karena kita pintar bahasa Inggris. Jadi mungkin sahabat Star FM yang kepingin dapat bule ya harus bahasa Inggris itu ya. Jadi apalagi memang kita punya pasangan itu yang bule, kita memang harus berbahasa Inggris. Dan apalagi misalnya memperbaiki keturunan gitu. Yang kedua, dia memang nggak mumpuni dalam keagamaan, mungkin itu ya salah satunya manfaatnya, Bu, ya. Lebih ke personal sebenarnya. Kalau ya dari pengalaman saya tadi, ya memang berdakwah itu kan nggak harus pakai jamaah yang banyak, ya kan? Benar. One person it's impossible to be your students gitu kan. Bisa jadi yang untuk istilah jamaah lah gitu ya. Mad'u. Jadi kayak tadi ya yang disampaikan sama Bu Rara yang cetar membahana. Wow, saya Syahrini dong. Oke, itu kan ada kita. Iya, ada Syahrini. Oke. Kalau untuk dapat jodoh untuk memperbaiki keturunan bisa jadi. Karena orang Indonesia rata-rata 1 meter kotor gitu ya. Jadi ya haruslah kalau salah satu di antara kita tidak berkomunikasi dengan baik, gimana rumah tangganya akan berlangsung jadi. Dan orang barat itu sebenarnya kalau untuk melakukan penelitian itu totalitas loh. Untuk meneliti seorang suku Asmat, mereka itu rela menikah dengan orang suku Asmat. Iya. Itulah salah satu mereka aja bisa totalitas. Masa kita yang punya potensi, punya sumber daya hanya untuk menguasai bahasa asing, banyak alat, banyak fasilitas, masih malas untuk belajar. Jadi belajar bahasa asing bukan suatu hal yang memang ada sih sindiran bercanda dari teman. Kan kita nanti di akhirat nggak ditanya pakai bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris nih. Iya kan? benar sekali. Saya tidak menyalahkan itu. Cuman kita kan bersaing di dunia. Di dunia ini ya otomatis sesuai dengan apa yang di Al-Qur'an juga disampaikan sama kita, ajarlah keturunanmu sesuai dengan zamannya. Zaman yang sekarang yang memang zaman yang sedikit-sedikit yang memang alat bantunya itu adalah bahasa Inggris. Salah satunya bahkan nggak usah bahasa Inggris sudah disusul dengan bahasa Korea. Nah, sekarang dikit-dikit bahasa Korea. Belum lagi disusul dengan bahasa Mandarin. Jadi bahasa asing itu bukan hal yang tabu untuk dipelajari. Apalagi kalau menurut saya, karena saya orang bahasa Inggris, let's start from English gitu loh. Yuk kita mulai dari bahasa Inggris untuk membuka wawasan kita, di samping mendapatkan jodoh yang tadi, yang jelas dunia itu ada di genggaman kita gitu loh. Terkait dengan yang awal tadi sebelum ini, kita sebagai pengajar, sebagai pendidik, apalagi kita yang memang sudah pandai bahasa Inggris, kita berkewajiban sangat untuk mengajarkan anak didik kita bahasa Inggris. Kita sebagai pengetahuan saja ini, gimana sih sebenarnya untuk menanamkan kegemaran anak kita untuk berbahasa Inggris?
atau bahasa asing lah gitu, menanamkan kecintaannya. Ya. Kalau tadi Ibu Samsia bilang kan mesti pakai niat. Anak-anak mana mungkin pakai niat, dia nggak ngerti apa-apa dong. Anak-anak habit. Kebetulan anak pertama saya sempat itu nggak punya teman, tapi karena bisa berbahasa Inggris, habit dia. Tapi karena nggak ada teman di lingkungan pulang kampung, dia menggunakan bahasa apa? Jadi anak saya merasa bersalah. Anak saya diajari pakai bahasa, jadi hilang. Anak yang kedua itu alhamdulillah sampai sekarang jadi saya bukan mengajari mereka, tapi saya ulang-ulang di rumah. Malah daripada saya menyampaikan kata yang kurang ajar, marah-marah, membuang kesuntukan saya. Benar. Saya marah-marah itu menggunakan bahasa Inggris loh. Jadi mereka nggak dengar kata-kata apa, tapi kalau di sekolah bahasa Inggris itu udah kasar kali loh, kasar kali. Orang itu nggak tahu. Mama ngomongin apa? Buang suntuk. Walaupun orang itu sering tahu kata, tapi harus nggak tahu artinya gitu kan. Tapi jangan diikuti ya. Jangan diikuti ya gitu. Ya, nanti mereka mama di apa sana ya kan, di luar sana. Benar. Orang bisa, ulang semua nih katanya. Itu berarti itu salahnya Bu Samsi. Ini salah ajar. Jadi untuk anak-anak di rumah sebenarnya ya kalau emaknya mau membiasakan dengan sebenarnya nggak usah pun emaknya. Iya. Yang anak kedua itu, yang anak pertama asli jujur saya ajarin, tapi anak yang kedua nggak diajarin. Cuman saya yang sering berbahasa Inggris di rumah dengan yang itu dan Android, YouTube. Itu sudah ada. Kita tidak bisa menjauhkan anak dari Android. Iya. Ketika kita menjauhkannya, ya dia nengok punya orang lain. Ketika di tetangga, dia nengok Android temannya. Atau mungkin terletak gini ya. Ini mungkin lari dari topik sedikit karena habit anak-anak untuk Android tadi kan. Kita larang di rumah, pasti dia keluar. Nggak mungkin dia nggak main. Sebelum jauh. Yap. Nanti sahabat nggak tahu apa nih maksud nih habit nih. Habitnya apa sih? Habit kebiasaan. Nah, sahabat SRFM ya, habit itu kebiasaan. Terus. Oke, ya. Jadi habit ketika menonton YouTube, menggunakan game di aplikasi Android itu menggunakan bahasa Inggris. Iya benar. Anak saya ibu run. Iya. Run apa kok dia tahu run? Nah, yang anak kedua memang nggak ada saya aja, tapi karena memang sih saya nggak kalau saya sebelum ditanya sama moderator nih, anaknya dikasih Android, iya saya kasih. Saya kasih tapi untuk pembelajaran. Ada MOU. Iya betul. Ada MOU antara kita dengan anak. Jam sekian, bang nggak dengar, udah nggak dikasih handphone. Kadang jadi ancamannya ancaman untuk mendidik ya. Artinya memang kalau untuk memberikan Android sama anak kita ya harus kasih perjanjian. 1 jam ya. Betul, nanti setelah 1 jam kita harus tegas ambil aja gitu ya. Dan bahkan ini Bu moderator, lebih enaknya kalau kita nonton bareng. Bahasa Inggris. Iya, enggak nonton bareng YouTube atau menggunakan game. Sekarang saya sebulan inilah ada ada permainan kata acak katanya. Saya buat kata bahasa Inggris. Bisa orang itu menyainginya. Berarti kita juga harus pandai menggunakan Android untuk bahasa asing. Ada game-gamesnya. Iya, game dan orang tua ikut itu mereka senang kali. Nah, itulah merupakan salah satu cara metodenya agar anak kita itu senang untuk bahasa Inggris. Tetapi tidak hanya bahasa Inggris ya, bahasa asing. Bahasa asing, tapi saat ini karena kita fokusnya karena saya dosen bahasa Inggris ya otomatis saya tonjolkan itu ya bahasa Inggrisnya. Nah, tapi tidak memungkiri banyak bahasa di luar sana. Betul. Nah, memang sih teringat sejarah ya. Sebagai sejarah saya pernah mendengar cerita gitu bahwa sebenarnya Nabi Muhammad juga pun memerintahkan sahabatnya untuk mempelajari bahasa asing. Kenapa? Karena untuk mempermudah berdakwah. That's right. Jadi ketika orang sudah bisa berdakwah dengan bahasa asing, maka syiar-syiar Islam pun akan tersampaikan di luar dari lingkungan. Seperti itu. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Pajak daerah dan retribusi daerah itu sumber pendapatan asli daerah. Mari semua turut berpartisipasi demi sukses pembangunan daerah ini. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Kembali lagi di 102,6 FM Star Serasi Suara Satu Kata Penuh Makna Pasti Selalu di Hati. Sahabat Star FM ya, tadi kita sudah membahas juga tentang
enak nih berbahasa Inggris supaya itu anak-anak menanamkan cinta dan hobi berbahasa Inggris melalui Android. Itu dia ya. Iya. Nah, tadi juga sudah saya singgung bahwa Nabi Muhammad pun menyuruh kita untuk berbahasa Inggris karena itu sebagai alat, sebagai cara strategi agar Islam itu tersiarkan tidak hanya di dalam lingkup orang Indonesia ataupun orang Arab tetapi di luar dari seluruh dunia. Nah, terkait dari itu kita juga harus memberikan menanamkan diri kita bahwa sebenarnya bahasa asing itu tidak haram. Itu memang sunnah. Nabi Muhammad memang di sunnah karena memang ini untuk kebermanfaatan banyak orang. Jadi kita jangan berpikir wah bahasa Inggris bahasa asing haram, tidak. Kita harus membuka kacamata kuda kita ya Bu ya, bahwa kita tuh harus paham bahasa asing, begitukah? Iya, that's right. Iya, jadi jangan pernah berpikir kita berbahasa asing itu tidak baik. Nah, terkait kebermanfaatan, selain untuk diri sendiri, apa kira-kira Ibu kebermanfaat bahasa Inggris? Oke, ya, yang tadi semua kita udah bahas ke personal ya, untuk diri sendiri. Yang jelas bahasa Inggris itu sangat membantu pastinya untuk memperoleh beasiswa. Iya, berbahasa. Apalagi banyak sekarang ya sekolah-sekolah di luar sana yang membuka beasiswanya dia untuk negara beasiswanya untuk Indonesia misalnya atau Asia pada khususnya. Itu ya dengan catatan tes TOEFL-nya itu, tes bahasa Inggris lewat tes TOEFL itu harus mumpuni. Jadi dengan coba kalau bahasa Inggrisnya nggak bagus atau pas-pasan, ya berarti kan kesempatan untuk beasiswa akan diambil sama orang lain, nggak sama dia lagi gitu. Benar. Terus yang jelasnya kesempatan kerja. Iya. Walaupun seseorang itu sama-sama sarjana dakwah nih, sarjana esos yang sama-sama dari prodi dakwah. Apa sih nilai plus dia? Pasti yang dilihat selain dari penggunaan IT, pastinya kemampuan berbahasa asingnya seperti apa. Benar. Di samping itu, yang jelas dengan kemampuan bahasa asing itu bisa lo memperluas jaringan. Iya, relasi pastinya. Ya, kalau kita ingin luas, kita ingin maju, kita ingin sukses, kalau saran saya ya dimulai dari bahasa asing. Karena memang ada istilah siapa yang menguasai bahasa maka dia akan menguasai dunia. Iya, betul itu sekali. Itu dia ya. Oke, sebagai closing statementnya gimana tentang bahasa asing menurut apa kira-kira saran pesan Ibu Samsia kepada sahabat kita ini? Oke, terima kasih Bu Moderator sebagai closing untuk kesempatan yang luar biasa pada siang hari ini, di hari Jumat Barokah ini. Saya udah mengutip dari kutipan Nelson Mandela yang mengatakan bahwa if you talk a man in a language he understands, that goes in his head. If you talk to man is in his own language, that goes to his heart. Itu mengatakan kalau kamu berbicara kepada orang hanya dengan menggunakan bahasa yang dia mengerti, itu hanya lewat aja, pasti masuk kanan keluar kiri, dia paham, tapi sampai situ aja. Tapi ketika kamu berbicara kepada orang itu dengan bahasa yang digunakannya itu akan masuk ke hatinya. Makanya kembali ke tadi, I learn Indonesian. I learn English because I care Indonesian. That's all. Yes, terima kasih. Oke, terima kasih untuk waktunya hari ini ya. Mudah-mudahan ini memberikan kebermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi kita memberikan pemahaman bahwa mari kita mencintai bahasa asing. Nah, karena dengan orang yang menguasai bahasa maka dia akan menguasai dunia, baik dalam bidang dakwah ataupun bidang apapun. Karena kita prinsipnya adalah selain menjadi orang penting itu baik, tetapi jadi orang baik itu penting. Artinya berilah kebermanfaatan kepada orang banyak. Oke, terima kasih. Mohon maaf kami atas segala kesalahan dan kita akan ketemu insyaallah di hari Jumat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oasis, obrolan seputar Islam hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandeling Natal.